Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Koneksi materi modul 2.1 berisikan tentang pengertian dan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan mengetahui kaitan antara materi-materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apakah yang Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi diferensiasi di antaranya. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. 2. Diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk, yaitu pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Bisa berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan dengan filosofi pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia membahas mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran harus berpihak kepada siswa. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk pemenuhan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut juga menjadi salah satu tujuan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dapat mewujudkan merdeka belajar. Adapun nilai-nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak adalah seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid.
Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif yaitu 1. Salam dan tegur sapa. 2. Membiasakan berperilaku baik dan melaksanakan keyakinan kelas dan sekolah. 3. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib sesuai dengan visi misi sekolah. 4. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. 5. Melaksanakan program pembiasaan seperti upacara bendera, Jumat Duha, literasi, pendidikan kepramukaan, dan senam sehat. Demikian koneksi antara materi dari modul 2.1 yang dapat kami sajikan, dan kami tutup dengan menggunakan pantun Es durian campur selasih dari Kang Rahmat. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.